Diriwayatkan bahwa pernah dalam suatu ketika beliau lewat di satu rumah. Beliau kerjaannya tiap malam selain qiyamul lail, beliau jalan di kota Madinah melihat keadaan rakyatnya seperti apa. Kalau ada rakyatnya, orang-orang tua, orang-orang yatim, orang-orang fakir, miskin, dalam keadaan tidak makan, kelaparan, langsung dibantunya seketika itu. Bahkan tidak sungkan-sungkannya beliau memikul makanan seperti gandum, madu dan lain sebagainya untuk diantarkan dengan sendirinya dari tangannya beliau yang mulia diberikan kepada fuqara wal masakin. Pernah suatu ketika, suatu malam ketika beliau dalam istilahnya dalam rondaknya beliau untuk melihat keadaan rakyatnya, dan ini harus dicontoh dari para penguasa, para pemimpin kita, paling tidak 1%-nya dari kisah riwayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, paling tidak 1%-nya. Kalau ngambil dari Sayyidina Umar 1%, diambil contohnya dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq 1%, dari Sayyidina Uthman 1%, dari Sayyidina Ali 1%, dan terus selanjutnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia terlebih dahulu, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Pernah suatu ketika dalam menelusuri rakyatnya, terdengar di satu rumah ada seorang anak perempuan dan seorang ibu, yang mana ibu ini adalah penjual susu. Jualannya susu kambing, susu onta dan lain sebagainya. Lalu si anak ini melihat ibunya mencampurkan susunya dengan air biasa. Jadi dicampur susu itu dengan air biar kelihatan tambah banyak, biar banyak dan biar banyak juga hasilnya. Si anak melihat ibu melakukan seperti itu, ditegur sama sang anak, "Ibu, tidak boleh kau lakukan seperti ini. Amirul Mukminin kalau tahu akan marah besar, wahai ibu." Kata si ibu, "Wahai anakku, Amirul Mukminin malam ini dia sedang tidur, lagi ada di rumahnya. Dia tidak akan tahu keadaan kita seperti ini, apa yang sudah kita lakukan." Akhirnya dijawab sama putrinya yang waktu itu masa sudah remaja. Dijawab oleh putrinya, "Wahai ibu, betul Amirul Mukminin tidak melihat kita, akan tetapi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan memantau kita dalam keadaan kita dimanapun." Sayyidina Umar mendengar kalimat itu, perdebatan seorang anak sama seorang ibu, timbul di hatinya, menaruh hati terhadap si wanita remaja tersebut. Dia lanjutkan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya dikumpulkan anak-anaknya Sayyidina Umar. Ditanya salah satu di antara anak-anaknya Sayyidina Umar, ditanya sama ayahnya, "Wahai anak-anakku, siapa di antara kalian yang belum menikah?" Lalu ditanya lagi, "Apakah di antara kalian ada yang mau menikahi seorang penjual susu?" Salah satu anaknya diam, menundukkan dirinya. Salah satu di antara mereka bertanya, "Wahai ayahku, dia adalah seorang anak dari penjual susu. Sedangkan kedudukan kita adalah seorang Amirul Mukminin, yaitu anaknya raja." Diibaratkan Sayyidina Umar adalah seorang raja, ini anak-anaknya raja, yaitu suatu di kalangan mereka orang-orang kaya, yaitu suatu yang sangat memalukan menikahi orang yang tidak punya, menikahi dari kalangan fakir miskin. Tidak ada yang menjawab,
anak-anaknya, dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah memandang kedudukan kita, jabatan kita, harta benda kita. Kalau di antara kalian tidak ada yang mau menikahinya, aku sendiri Amirul Mukminin yang akan menikahinya. Kenapa Sayyidina Umar melihat seperti itu? Karena ini seorang perempuan yang masih remaja, tumbuh dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar memandang dengan pandangan yang jauh, bukan memandang dengan pandangan syahwat yang hanya memuaskan nafsu birahinya, tidak. Tapi memandang keadaannya, bagaimana anak yang akan dihasilkan dari seorang wanita yang salihah, at-taqiyah, an-naqiyah, yang akan mengeluarkan keturunan yang salihah, keturunan yang saleh. Jadi kita ketika ingin menikahi seorang perempuan harus dilihat dari agamanya. Dilihat terlebih dahulu sisi agamanya seperti apa, akhlaknya bagaimana. Jangan langsung yang kita lihat yaitu kecantikannya atau harta bendanya. Lalu di antara anak Sayyidina Umar ada yang bernama Asim bin Umar. Dia mengangkat tangan, wahai ayahku, aku siap menikahi putri dari seorang penjual susu. Keesokan harinya dinikahkan oleh Sayyidina Umar. Dari pernikahan yang tujuannya hasanah, maksudnya baik, niat yang baik, dari peristiwa tersebut dilahirkan seorang putri yang bernama Laila binti Asim bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Sayyidina Umar. Laila ini tumbuh dewasa dalam keadaan rumah kedua orang tuanya yang saleh dan salehah, yang takut kepada Allah, yang mengajarkan syariat di dalam rumah tangganya, yang menanamkan di dalam keluarganya mahabbatullah wa mahabbatur rasul, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, sehingga tumbuh dewasa dinikahkan dengan seorang pemuda yang saleh yang bernama Abdul Aziz. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang termasuk Khulafa'ur Rasyidin yang kelima, yang sangat adil dalam kepemimpinannya, dalam Amirul Mukmininnya, dalam memimpin rakyatnya, dalam memimpin negaranya, sehingga beliau memimpin umat muslimin, memimpin dunia. Bukan memimpin satu negara, tidak, tapi memimpin dunia dari umat muslimin dalam keadaan yang adil, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghasilkan keadilan yang sangat luar biasa, menghasilkan mensejahterakan rakyatnya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai di dalam kepemimpinannya beliau, serigala bisa berjalan bareng dengan seekor kambing. Si kambing itu tidak diterkam sama serigala, karena serigala dalam keadaan kenyang, dan si kambing juga dalam keadaan kenyang. Sampai ke sisi itu keadilannya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hanya memimpin 2 tahun. Dalam kepemimpinannya menghasilkan rakyatnya makmur, rakyatnya sejahtera. Beliaunya tidak meninggalkan apa-apa. Pakaian yang beliau pakai pakaian yang sangat-sangat sederhana. Bahkan pakaiannya beliau banyak yang sobek dan ditambal. Padahal seorang pemimpin dunia, pemimpin muslimin, pemimpin Islam di saat itu. Sampai-sampai dari waraknya beliau, ketika ada seorang tamu datang ke tempat beliau di malam hari, zaman dahulu belum ada listrik, belum ada lampu, masih alat penerangannya yaitu dengan lilin atau ceplik misalnya, seperti kita, ya, cempor.
Ketika datang tamu tersebut ngobrol sama Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ternyata ditanya sama Sayyidina Umar, "Wahai tamuku, apa kebutuhanmu? Apa yang kau perlukan? Ada yang bisa aku bantu?" Ternyata dijawab oleh si tamu tersebut, "Aku datang ke sini tidak ada perlu apa-apanya sama engkau, cuman saya kepengen ngobrol biasa saja." Ketika mendengar itu, si lilin tersebut dimatikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ditanya sama si tamu, "Loh, wahai imam, wahai Amirul Mukminin, kok kenapa lilinnya dimatikan? Kenapa apinya dimatikan?" Dijawab oleh Amirul Mukminin, "Aku nyalakan api ini, minyaknya, hartanya dari Baitul Mal, dari hasil rakyat, dari penghasilan rakyat, penghasilan negara. Minyaknya dari penghasilan negara. Sedangkan kau datang ke aku bukan untuk maslahat muslimin, bukan untuk maslahat negara, akan tetapi ingin cuman ngobrol biasa saja. Maka aku tidak berani menggunakan peralatan negara, kekayaan negara untuk maslahat diriku pribadi." Oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Sampai ke situ waraknya, sampai ke situ rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hasil keturunan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan disitulah, jikalau kita menginginkan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, maka perbaiki terlebih dahulu diri kitanya sebelum kita menginginkan keturunan kita yang saleh dan salehah. Mana bisa kalau kitanya tidak memperbaiki diri kita, lalu kita menginginkan keturunan kita saleh dan salehah. Karena al-irq dassas, kata Nabi SAW, urat keturunan itu sangat menentukan sekali, sangat sensitif. Kalau keturunannya memang itu baik-baik, dia akan menghasilkan kebaikan keturunannya. Tapi kalau dirinya tidak baik, mustahil untuk mendapatkan keturunan yang baik. Begitu juga keturunan yang tidak baik akan menghasilkan keturunan yang tidak baik pada umumnya. Walakin jikalau terjadi sesuatu, itu hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, dan suami kalian, dan mudah-mudahan dengan kita memperbaiki diri kita, bagaimana perbaiki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita sesama muslim, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, maka dengan itu insyaallah kita akan menghasilkan keturunan yang saleh dan salehah dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.